Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herinda Noviasari dari kelas 18A2 dengan NIM 18020565 dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya akan menyampaikan materi yaitu deformity dan kromosom abnormalitas. Guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah anatomi, fisiologi, dan patofisiologi, sistem genitourinari, dan sistem reproduksi. Apa sih kromosom itu? Kromosom yaitu suatu struktur makromolekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel. Kromosom terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu sentrometer, merupakan pusat kromosom yang berbentuk bulat. Yang kedua yaitu lengan kromosom yang mengandung kromonema atau benang-benang DNA berjumlah 2 pasang atau disebut juga dengan sepasang. Determinasi seks atau penentuan jenis kelamin pada manusia juga ditentukan oleh kromosom X dan Y. Jumlah kromosom manusia adalah khas yaitu 46 atau 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang genosom. Maka formula kromosom adalah untuk laki-laki adalah 46 atau XY atau dapat ditulis juga dengan 40 plus XY. Untuk wanita adalah 46 XX atau ditulis juga dengan 41 XX. Rasio untuk memperoleh anak laki-laki atau anak perempuan adalah 50% atau 0,5. DNA atau satu nukleotida terdiri satu molekul gula. Dalam ini adalah deoksida atau satu molekul fosfat. Satu molekul basa nitrogen terdiri dari dua jenis yaitu purin dan pirimidin. Purin itu adenin, guanin, sedangkan pirimidin yaitu timin dan sitosinin dan ursil. DNA dan RNA reference atau DNA itu ditemukan di dalam nukleus mitokondria dan kloroplas, berbentuk rantai ganda, fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Basa nitrogen terdiri dari purin, adenin, guanin, dan pirimidin adalah timin dan sitosimin. Komponen gulanya dioksida yaitu gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. RNA ditemukan di dalam nukleus sitoplasma dan ribosom berbentuk rantai tunggal pendek. Fungsinya berhubungan erat dengan pelaksanaan sintesis protein. Kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Basa nitrogen terdiri dari purin, adenin, dan guanin, dan pirimidin, urasil, dan sitosin, komponen gula ribosa. Penyakit kelainan yang terjadi pada materi genetik akan diturunkan pada turunannya. Penyakit atau kelainan genetik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kelainan kromosom atau kelainan jumlah bentuk. Untuk yang kedua itu mutasi basa DNA atau kelainan susunan basa DNA. Yang selanjutnya yaitu gens mutation atau basa DNA dan kromosom mutation atau perubahan genetik atau gen kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya itu disebabkan oleh kesalahan replikasi
teori genetika selama pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia, mutagen, atau virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Ada dua jenis mutasi gen. Yang pertama itu mutasi gen basa atau basa DNA. Sama artinya dengan point mutation atau mutasi noktah. Untuk yang kedua itu mutasi kromosom atau cross mutation atau akresi. Mutagen itu berdasarkan penyebabnya itu ada 3. Yang pertama disebabkan oleh faktor fisika, yang kedua kimia, yang ketiga itu biologi. Untuk yang fisika sendiri itu radioaktif seperti sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sedangkan untuk kimia itu zat pengawet, penyedap, zat warna, pestisida, dan obat-obatan. Yang terakhir itu faktor biologi yaitu virus dan bakteri. Gen mutation atau mutasi gen terjadi akibat perubahan susunan basa dari DNA. Mutasi gen pada hemoglobin yang pertama itu anemia sel sabit atau sickle cell anemia, normal HbA. Penderita anemia sel sabit itu HbS atau bentuk sel eritrositnya seperti bulan sabit. Yang kedua itu thalassemia atau umur eritrositnya itu lebih pendek, kurang dari 120 hari. Kromosom mutation atau dapat terjadi berupa kelainan jumlah kromosom dan kelainan struktur kromosom. Abnormalitas of cross total itu polyploidy atau euploidy, terjadi perubahan pada seluruh kromosom diberi akhiran ploidy, misal monoploidy, haploidy, diploidy 2N atau triploidy 3N, triploidy 4N. Yang kedua, aneuploidy, terjadi perubahan pada sebagian pasangan kromosom saja. Diberi akhiran somi atau misal monosomi 2N-1 atau disomi 2N atau trisomi 2N+1. Yang selanjutnya yaitu ausom kromosom total abnormalitas. Yang pertama yaitu sindrom Patau. Genotipnya 47XE-XY plus 13, umurnya kurang dari 3 bulan. Yang kedua yaitu sindroma Edward. Genotip 47XX-XY plus 18, umurnya kurang dari 6 bulan. Yang terakhir yaitu sindroma Down. Dulu disebut monokloid atau muka pipih, jarak dua mata atau itu relatif jauh atau simenkes, hanya satu garis pada telapak tangan. Genotipnya 47XX-XY plus 21. Division of Syndrome Down. Sindroma Down perimer atau trisomi 21, genotip 41XX-XY plus 21. Frekuensinya 92,5%, dilahirkan dari ibu berumur lebih dari 30 tahun, ditemukan oleh satu orang dalam keluarga atau tidak diwariskan. Sindroma Down sekunder itu genotipnya 46XX-XYT 21-14-15. Itu diwariskan atau dilahirkan dari ibu muda kurang dari 30 tahun. Biasanya ditemukan lebih dari satu anak. Yang ketiga yaitu sindroma tersier atau mozaik. Ditemukan jumlah kromosomnya yaitu 47, penyebabnya belum jelas. Yang selanjutnya yaitu kromosom abnormalitas. Yang pertama sindroma Turner atau 45XO pada wanita. Tinggi badan yaitu 120 untuk orang dewasa. Steril terjadi karena
Dysfunction atau gamet ibu, sindroma Klinefelter 47XXY, fenotip pria steril karena azoospermia akibat non-dysjunction atau kegagalan kedua kromosom homolog untuk memisahkan sel-sel yang membelah selama divisi meiosis 1 atau 2, gagal berpisah pada gamet ibu atau ayah. Sindroma tipe X atau 47XX, wanita super atau alat kelamin dalam dan payudara tidak berkembang dan ia sedikit mendapat gangguan mental. Yang selanjutnya yaitu sindroma diploide 47XY pada sikap asosial antisosial. Abnormalitas of kromosom itu memiliki struktur yang pertama delasi atau lengan kromosomnya hilang sebagian. Misalnya sindroma Cri-du-Chat atau 46XX XY-5P. Yang kedua duplikasi dengan lengan kromosomnya lebih panjang. Yang ketiga inserversi yang terjadi pindah tempat dari susunan gen dalam satu kromosom. Yang selanjutnya yaitu translokasi sebagian kromosom pindah ke tempat lain atau XX-XY atau T21-14-15. Pewarisan genetik berdasarkan letak kromosomnya dibagi menjadi yang pertama pewarisan secara autosomal yaitu dominan dan resesif. Kalau pewarisan secara tangkai atau seks itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama pewarisan tangkai X itu ada dominan dan ada resesif. Sedangkan yang selanjutnya yaitu pewarisan terangkai yaitu Y resesif. Penyakit yang diwariskan secara autosomal dominan, yang pertama polidiktili atau banyak jari, yang kedua dentinogenesis atau tulang gigi tidak keras, yang ketiga retinal aplasia atau buta dari lahir, yang keempat katarak. Penyakit yang diwariskan secara gen autosomal resesif, yang pertama sistetik fibrosis atau lendir-lendir di dalam saluran pernafasan dan pencernaan menjadi lengket. Yang kedua anemia sel sapit, yang ketiga thalassemia, dan yang terakhir itu albinisme atau tidak punya melanin. Pewarisan tangkai X dominan itu ada 2. Yang pertama penyakit rakitis yang resisten terhadap vitamin D. Yang kedua gigi coklat. Yang selanjutnya pewarisan tangkai X resesif. Yang pertama buta warna atau merah menjadi hijau. Yang kedua anosia atau tidak punya kuku. Yang ketiga hemofili. Yang keempat hidrosefali. Pewarisan tangkai Y, yang pertama gen WT atau Webstos, adanya selaput di antara jari. Yang kedua gen H atau hipertiosis, tubuhnya ditutupi oleh rambut yang panjang dan kaku. Yang ketiga gen HG atau histich gravior, bagian daun telinga mempunyai rambut yang panjang. Kelainan kromosom trisomi 21, sindroma Down, gambaran klinis retardasi mental, hipotremi, kelainan jantung dan kongenital. Kelainan kromosom 8 yaitu gambaran klinisnya retardasi mental. Trisomi 9 yaitu genital hipoplasia genital. Trisomi 13 yaitu sindroma Patau, retardasi motorik dan retardasi mental dan mikrosefali. Kelainan kromosom trisomi 18 yaitu sindroma Edward, gambaran klinisnya retardasi motorik dan mental, kaki raker bottom, jantung kongenital. Kelainan kromosom 22 trisomi 22 yaitu gambaran klinisnya retardasi motorik dan mental, mikrosefali. Kelainan kromosom 4P
Gambaran klinisnya kelainan muka, jari, dan kaki. Kelainan kromosom trisomi 9p yaitu kelainan muka, telinga lebar, retardasi mental, jari melengkung dan pendek. Kelainan kromosom 5p min itu sindrom Maci-Duquette, gambaran klinisnya retardasi mental dan mikrosefali. Kelainan kromosom 4p min itu gambaran klinisnya retardasi mental, epilepsi, hispopadia, dan kelainan kulit kepala. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi abnormalitas kromosom. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.